Legenda ular gaib si Baganding tua. Bila pada umumnya orang akan mengusir seekor ular yang masuk ke rumah, tetapi tidak demikian dengan ular si Baganding tua. Dalam cerita-cerita rakyat yang berkembang di tanah Batak, penghuni rumah yang didatangi ular ini justru akan mendapat berkah. Ular si Baganding tua memang sangat populer dalam kebudayaan Batak. Jika ular ini masuk ke rumah, pertanda pemilik rumah akan memperoleh kejayaan. Ular itu masuk ke rumah salah satu warga. Tak lama anak pemilik rumah itu menang PNS, katanya. Kebenaran cerita ini memang sulit diterima akal. Namun bagi masyarakat Batak Toba hal itu dianggap menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Karenanya setiap kali memasuki rumah baru, selalu disebut agar rumah itu menjadi tempat peristirahatan si Baganding tua. Rumah itu pun disebut Jabu si Baganding tua, ujar Haposan. Dilihat dari terminologi, katanya, si Baganding tua diambil dari kata ganding yang berarti belang dan tua berarti berkat atau keberuntungan. Konon ular ini warnanya belang-belang. Warna dasarnya hitam dengan belang coklat jingga menyerupai batik. Ukurannya kecil namun panjang. Dalam mitos pusuk buahit ular inilah yang membelit gunung suci bagi orang Batak ini. Disebutkan kepala dan ekornya tumpul seperti terputus. Hal itu membuat ekor dan kepalanya jadi mirip. Kepala dan ekornya sering bertemu. Deskripsi ular ini juga dapat dilihat di rumah-rumah adat Batak Toba dalam bentuk seni ukir, bersama dengan makhluk lain seperti boraspati, tokek, dan sebagainya. Dan yang paling jelas ada dibuat patungnya di Parsaktian Guru Tata Bulan yang ada di kaki Gunung Pusuk Buhit. Ada juga versi cerita yang berbeda dari daerah Dairi. Legenda ular gaib si Baganding tua adalah suatu mitos serta narasi rakyat dari Kabupaten Dairi. Narasi ini saya peroleh dari seseorang warga Dairi yang kebetulan sekali bersua dengan saya di suatu kedai kopi. Narasi berawal dari batu cincin yang berubah ke permasalahan makhluk gaib. Kita sebut saja orang itu bernama Ucok. Lantaran waktu saya bertanya kesediaannya untuk dituliskan di dalam situs atau blog, ia menampiknya. Awalnya kami bercerita perihal permasalahan makhluk gaib yang lalu, Ucok buka suatu narasi perihal legenda ular yang ada di tanah kelahirannya. Mitosnya ular itu adalah ular jadi-jadian yang apabila dipelihara jadi bakal jadikan kita seorang yang kaya raya. Ucok juga mengawali ceritanya dengan sangatlah serius. Pada saat itu, konon ada seseorang pemuda setempat nama disamarkan, yang temukan suatu ular yang sangatlah misterius. Pemuda itu lalu membawa ular itu serta memeliharanya di dalam suatu akuarium kepunyaannya. Sesudah sebagian lama dirawat serta dipeliharanya, pemuda itu alami pergantian dari segi ekonomi. Konon tuturnya lagi, pemuda itu saat ini jadi seseorang yang kaya raya, bahkan juga legendanya telah jadi rahasia umum orang-orang Dairi. Satu di antara bentuk dari fakta serta keaslian cerita ini, Anda bakal temukan suatu sekolah yang bernama Bukit Sinar. Konon tuturnya, yang memiliki dari sekolah ini adalah pemuda yang memperoleh ular itu. Saat ini ia telah jadi kaya raya serta mempunyai banyak usaha yang digelutinya. Nama usaha Bukit Sinar, beritanya adalah teka-teki maupun deskripsi dari perjalanan pemuda itu memperoleh ular gaib nan sakti itu. Ada yang menafsirkan bahwa Bukit Sinar yang ditujukan yaitu suatu bukti di daerah-daerah Dairi di mana pemuda itu pertama sekali melihatnya serta sejak waktu itulah nasibnya beralih hingga seluruhnya usahanya dinamakan dengan sebutan Bukit Sinar. Menurut sejumlah sumber ilmiah,
Di Indonesia memang ada banyak jenis ular kecil seperti yang dideskripsikan mirip dengan ular si baganding tua, yang mendekati dari Cylindrophis rufus atau dikenal juga dengan ular kepala dua. Ketika menghindari serangan, ular ini akan menegakkan ekornya dan menyembunyikan kepalanya. Inilah sebabnya ular ini dinamakan ular kepala dua. Ular ini aktif di malam hari dan memangsa hewan lainnya yang berukuran kecil seperti bayi mamalia, kadal, dan cacing tanah. Ular ini tergolong tidak berbahaya bagi manusia. Ular ini umumnya menghuni hutan-hutan dataran rendah yang lembab, kebun, serta lahan-lahan pertanian seperti wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Bacan di Maluku. Demikianlah legenda ular si baganding tua. Kekeliruan, kekurangan, kesalahan, maupun cara penyampaian cerita yang kurang tepat, sebelumnya kami mohon maaf. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.